Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa bertemu dalam video hari ini, yaitu kami dari kelompok 6 akan membahas harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Next. Itu anggota kelompok kami ada saya sendiri Muhammad Dwi Maulida sebagai moderator, ada Khairunisa Mujahidah sebagai pemateri, Marisa Nanda Durjat, Muhammad Farid, dan Kesta Nur Fadilah juga sebagai pemateri. Next. Baiklah, pengertian harga pokok produksi akan dijelaskan oleh pemateri. Pada seluruh pemateri saya serahkan untuk menjelaskan materi pertemuan hari ini. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian tentang harga pokok produksi. Pengertian harga pokok produksi ialah seluruh biaya yang terjadi pada produksi barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk periode tertentu. Terdiri dari biaya pemakaian bahan baku, raw material, biaya tenaga kerja langsung, direct labor, dan biaya overhead pabrik, factory overhead, yang kemudian menjadi persediaan yang siap untuk dijual. Next. Selanjutnya itu ada tujuan harga pokok produksi. Yang pertama itu sebagai dasar penetapan harga penjualan. Agar dapat dijadikan sebagai dasar penetapan harga penjualan, harga pokok penjualan tidak dapat ditentukan sebelum harga pokok produksi itu sendiri ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua itu untuk menentukan laba rugi. Untuk menentukan laba ruginya perusahaan, seberapa persen sih laba yang dikehendaki perusahaan, tentunya barang yang diproduksi itu akan dijual di atas harga pokok produksi tersebut. Karena laba akan diperoleh apabila ada selisih lebih yang didapat dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Padahal harga pokok penjualan itu baru dapat ditentukan setelah mengetahui lebih dahulu harga pokok produksinya. Yang ketiga itu ada acuan pemberian kebijakan dalam penjualan. Sebagai acuan pemberian kebijakan dalam penjualan, misalnya dalam hal kebijakan pemberian diskon terhadap pembelian partai besar. Pada pengambilan kebijakan diskon, itu jangan sampai terjadi berada di bawah harga pokok produksi, karena itu harga pokok produksi perlu diketahui. Yang selanjutnya itu ada untuk menentukan efisiensi penjualan. Untuk menentukan efisiensi perusahaan, penentuan efisiensi perusahaan dapat dilakukan dengan membandingkan harga pokok produksi dengan harga pokok histori. Harga pokok histori ini adalah semua pengeluaran untuk produksi suatu barang ditambah dengan pengeluaran lainnya, hingga barang tersebut berada di pasar. Apabila harga pokok histori lebih tinggi dari harga pokok, berarti perusahaan bekerja tidak efisien. Yang selanjutnya yang kelima itu pedoman dalam pengembalian perlengkapan. Penentuan harga pokok dapat pula dipergunakan sebagai petunjuk apakah mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan diganti atau ditambah dengan mesin-mesin atau alat-alat perlengkapan yang baru lainnya. Yang terakhir, sebagai alat perhitungan neraca. Untuk keperluan penyusunan neraca di bagian akuntansi, perlu diketahui persediaan barang atau inventory. Berapa jumlah barang-barang yang masih ada dalam gudang, hal ini dapat juga ditentukan dengan mengetahui beberapa harga pokok dari barang yang bersangkutan. Next. Selanjutnya itu ada metode harga pokok produksi. Yang pertama itu ada job order cost method, yaitu metode harga pokok pesanan. Jika perusahaan mendapat pesanan tertentu dari pihak luar, maka perusahaan tersebut dapat menentukan harga pokok produksinya berdasarkan pesanan yang di pengolahan produksi. Adapun kriteria job desk method ini yaitu pertama
Pesanan dapat dipisahkan secara jelas dan tergantung pada spesifikasi pemesanan sehingga sifat produksinya terputus-putus. Yang kedua, biaya produksi dapat dikumpulkan untuk setiap pesanan dengan tujuan agar memudahkan menghitung harga pokok pesanan dengan baik. Yang selanjutnya, harga pokok pesanan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan dengan membagi jumlah satuan produk pesanan tersebut. Sehingga dari anggaran harga tersebut, perpesanan tersebut dapat bermanfaat untuk menentukan harga jual, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, dapat dijadikan fungsi kontrol biaya produksi, dapat mengetahui laba atau rugi per pesanannya. Dan yang terakhir itu ada perhitungan harga pokok persediaan produk jadi atau produk dalam proses. Yang kedua itu ada proses cost method atau harga pokok proses. Pada proses cost method ini, umumnya perusahaan memproduksi produk standar yang berdasarkan proses produk massa. Dalam metode ini, anggaran biaya-biaya produksi dikumpulkan pada periode tertentu. Biasanya 1 tahun periode anggaran dan harga pokok produksinya persatuan produk yang akan dihasilkan pada periode tertentu itu. Nah, dapat dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tertentu tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan pada periode bersangkutan. Siklus perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Sekian dari saya, selanjutnya materi metode penentuan harga pokok produksi akan disampaikan oleh Marisa. Baik, selanjutnya di sini ada metode penentuan harga pokok. Nah, selain metode produksi sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, perlu juga kita ketahui metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi adalah bagaimana cara menentukan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi tersebut. Untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi terhadap dua pendekatan. Yang pertama itu kan ada metode full costing. Metode full costing ini merupakan penentuan harga pokok produksi berdasarkan pendekatan fungsi. Karena yang dikatakan sebagai biaya produksi adalah seluruh biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga yang diperhitungkan adalah harga pokok produksi pada metode full costing ini adalah semua unsur biaya produksi yang terjadi. Contohnya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Metode yang kedua itu ada metode variable costing. Metode variable costing ini adalah penentuan harga pokok produksi yang menggunakan pendekatan tingkah laku. Artinya, perhitungan harga pokok produksi didasarkan tingkah laku biaya, yaitu biaya variabel saja. Biaya tetap bukan dianggap biaya produksi, sehingga yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi tanpa adanya biaya overhead pabrik tetap. Contohnya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Next. Nah, di sini ada contoh soal suatu perusahaan manufaktur memiliki persediaan awal barang dalam proses sebanyak 1.000 unit dengan jumlah sebesar 150 juta. Nah, bahan baku langsungnya sebanyak 9.000 unit dengan jumlah 700 juta. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 520 juta dan BOP sebesar 360 juta. Sedangkan persediaan akhir barang dalam proses sebanyak 500 unit sebesar 86,5 juta. Nah, yang ditanyakan tentukan harga pokok produksi. Penjelasannya ada di next. Di sini kan ada biaya produksi jadi per unit yang terdiri dari unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dalam periode sekarang dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Yang pertama itu ada total biaya pabrik sebesar 1,730 juta. Nah, biaya pabrik per unitnya itu 1.730 juta dibagi 10.000 unit yang diproduksi. Jadi harga pokok produksi. Itu kan 9.500 unit. Harga pokok produksinya 9.500 unit dikali 173.000. Hasilnya itu
244,5 juta. Nah, yang ketiga ada nilai perbedaan awal barang dalam proses per unit. 150 juta dibagi 1000 unit, jadi per unitnya 150.000. Sedangkan nilai persediaan akhir barang dalam proses per unitnya 173.000. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi sekarang dibandingkan biaya produksi periode sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan ke materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberi pengertian harga pokok penjualan, yaitu di sini seharusnya harga pokok produksi adalah sejumlah pengeluaran dan juga beban yang dikeluarkan secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Perusahaan harus bisa menentukan harga pokok penjualan untuk semua produk atau barang yang dijual guna memperhitungkan keuntungan. HPP sendiri diatur sedemikian rupa supaya sesuai dengan target pasar yang dituju oleh produsen atau penjual dan bisa diterima oleh masyarakat umum. Contohnya seperti biaya tenaga kerja overhead dan juga beban, ataupun seperti biaya produksi, assembly, impor, dan lainnya yang berkaitan dengan produk tersebut. Biaya yang tidak langsung berkaitan dengan produk tidak dapat dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Oleh sebab itu, harga pokok penjualan dibuat supaya perusahaan memahami secara detail mengenai biaya dari produk tersebut. Baik, selanjutnya materi mengenai manfaat harga pokok penjualan. Adapun manfaat dari harga pokok penjualan yakni sebagai patokan untuk menentukan harga jual dan untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Ya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Selanjutnya, cara menghitung harga pokok penjualan, yaitu cara menghitung HPP dengan cara menambahkan pembelian bersih ke persediaan awal periode tertentu, lalu menguranginya dengan persediaan akhir di periode tersebut. Adapun rumusnya yaitu HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Adapun pembelian bersih yaitu pembelian bersih merupakan keseluruhan pemberian barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk pembelian barang secara tunai ataupun kredit, ditambah lagi dengan biaya langsung secara seperti halnya ongkos angkut. Pembelian tersebut kemudian dikurangi dengan potongan pembelian dan juga retro pemberian, sehingga akan diperoleh nilai pembelian. Adapun ada persediaan awal yaitu persediaan barang yang tersedia dari awal periode akuntansi perusahaan. Selanjutnya ada persediaan akhir, yaitu persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang masih tersedia di akhir periode akuntansi, misalnya saja di akhir bulan maupun di akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo tersebut umumnya diperoleh dari perhitungan stock of name atau stok fisik. Ini berlaku untuk berbagai perusahaan yang belum memakai aplikasi stok ataupun akuntansi. Baik, supaya lebih paham mengenai rumusnya, kita lanjut ke soal. Contoh soal yang pertama ini ada pada perusahaan dagang atau retail cemilan. Diketahui persediaan awal barangnya itu 300 juta, kemudian pembelian barunya itu 500 juta, dan persediaan akhir barangnya itu 200 juta. Yang ditanyakan itu yaitu tentukan harga pokok penjualan. Next slide. Nah, penyelesaiannya itu yaitu tadi kan rumusnya pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. Di soal udah diketahui bahwasannya pembelian bersih itu 500 juta, kemudian ditambah persediaan awalnya 300 juta, dan dikurangi persediaan akhirnya itu 200 juta.
Adapun hasilnya yakni 600 juta. Jadi toko retail cemilan ini menjual produk dengan produk dagangannya itu sebesar 600 juta. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Next. Oke, jadi yang sebelumnya. Oke, jadi cara menghitung harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Nggak beda jauh, cuma di sini tuh ada perbedaannya, ada harga pokok produksi ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini diketahui bahwasanya persediaan awal bahan bakunya itu ada 300 juta, kemudian persediaan awal barang dalam proses produksinya 200 juta, kemudian persediaan awal barang jadi 500 juta, kemudian bahan bakunya 800 juta, biaya pengirimannya 80 juta, biaya tenaga kerjanya 150 juta, dan yang terakhir persediaan akhir bahan bakunya 200 juta, persediaan akhir barang dalam proses produksinya 100 juta, dan persediaan akhir barang jadinya 300 juta. Next. Adapun penyelesaiannya yakni pertama kita harus menghitung bahan baku yang digunakannya dulu. Bahan baku yang digunakan itu memiliki rumus persediaan awal ditambah pembelian bahan baku dikurangi persediaan akhir. Adapun persediaan awal bahan bakunya itu 300 juta, ditambah pembelian bahan bakunya itu 800 juta, ditambah 80 juta ini biaya kirimnya atau ongkirnya, kemudian dikurangi persediaan akhir. Sehingga hasilnya adalah 980 juta. Kemudian yang kedua kita harus menghitung total biaya produksi. Total biaya produksi ini memiliki rumus bahan baku yang digunakan, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead produksi. Kemudian kita masukkan saja yang udah diketahuinya. Jadi bahan baku yang tadi digunakan kan ada ya 980 juta, terus ditambah biaya tenaga kerja langsungnya 150 juta. Sehingga menghasilkan 1.130 juta. Next. Yang ketiga kita harus setelah kita mengetahui ini bahan baku dan yang tadi ya, kita masukin aja ke harga pokok produksi. Di harga pokok produksi ada total biaya produksi ditambah persediaan awal barang dalam proses produksi dikurangi persediaan akhir barang dalam proses produksi. Adapun total biaya produksi tadi ya 1.130 juta ditambah persediaan awal barangnya itu 200 juta dikurangi persediaan akhir barang dalam proses produksi itu 100 juta. Sehingga menghasilkan 1.230 juta. Kemudian yang terakhir kita harus menghitung harga pokok penjualannya. Tadi kan rumusnya harga pokok produksi ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang. Harga pokok produksinya kan tadi yang kita udah hitung 1.230 juta ditambah 500 juta dikurangi 300 juta sama dengan berikut 1.410 juta. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi yang kami sampaikan pada hari ini, serta video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas penganggaran atau budgeting yang diampu oleh Ibu dosen Eva Novita Pratiwi MM. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.